Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara insya Allah bisa terdengar dengan jelas ya. Bisa Ustaz? Nah, Jelas. ya. Kita mulai insya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi insya Allah kita mulai sesi apa ini namanya? Sesi registrasi ya. Bentar. Nah, kita mulai sesi registrasi bersama ya. Sebenarnya sih sudah pada registrasi, tapi mungkin satu hal yang perlu kita ketahui atau sebelum kita mulai di online ini mohon berhati-hati ya terutama untuk akhwat ya bahwa kalau di Zoom atau Google Meet itu terkadang videonya bisa langsung terbuka gitu ya dan kadang-kadang orang tidak paham oleh karena itu bagi yang akhwat itu ya selalu menjaga apa pakaiannya ya untuk jika sedang Zoom atau Google Meet atau kalau mau aman di bagian kamera itu bisa ditutup saja ya pakai kertas atau apa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sekali lagi Anda ucapkan selamat datang ya untuk teman-teman semua. Ahlan wa sahlan. Selamat datang sebagai keluarga besar IOU ya. Dan ya kita keluarga insya Allah saling mendukung satu sama lain dan juga saling jujur ya. Tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi tentang IOU ini dan IOU juga milik umat ya. Tumbuh dan besar dari umat ya. Dari apa relawan dan juga donasi dari umat semua. Jadi ini milik kita semua. Jadi silahkan saja memanfaatkan apa yang ada di IOU atau mengembangkan atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian mengenai grup WA ya di situ silahkan saling membantu di situ ya, memberi informasi, memberitahu. Mungkin kalau admin atau Ana tidak bisa respon cepat itu yang lain sudah tahu silahkan dijawab tidak mengapa ya. Tentunya menjawabnya dengan benar-benar tahu ya kalau sudah tahu eh, silahkan dijawab saja. Nah, dan juga grup WA itu hanya untuk reaksi cepat saja dan semua informasi penting itu insya Allah sudah ada di web ya. Anda tunjukkan sebentar. Jadi di website
Bentar. Itu ada, atau yang pertama dulu kita harus tahu di mana kita login ya. Di sini mungkin ada apa? Mahasiswa dari IOU Bahasa Indonesia dan IOU Inggris ya. Itu websitenya berbeda ya. Jadi pastikan dulu kita ini kuliah di IOU Bahasa Indonesia atau IOU Bahasa Inggris ya. Nah, jadi mohon dipastikan dulu. Bentar, ini ya, Anda coba share screen dulu. Screennya bisa terlihat ya. Lihat. Ya, jadi yang pertama itu harus tahu apa nama websitenya. Kalau dari awal bisa di apa? Bahasa IOU Edu GM ya. Bahasa IOU Edu GM. Ini yang bahasa Indonesia ya. Kalau ini mayoritas untuk Allah website apa? Mahasiswa bahasa Indonesia. Jadi kita harus tahu website kita bahasa IOU Edu GM. Di sini kita bisa lihat programnya, kemudian juga umpamanya yang BAIS itu bisa kita lihat kurikulumnya apa saja ada di sini ya di bawah. Jadi ini kurikulum yang atas ini yang lama, yang bawah ini yang baru. Ya. Kalau mau login jadi harus hafal ya bahasa IOU Edu GM ya. Kemudian masuk di sini ya, klik login aja, nanti masuk ke sini, username, kemudian kata sandi. Kalau umpamanya tidak bisa login ya, atau mungkin galat seperti ini, dicoba lagi tetap seperti itu bisa klik lupa kata sandi. Nah, ini yang diisi yang alamat emailnya saja, alamat email diisi, kemudian klik cari, kemudian cek email, nanti ada link untuk mereset eh, passwordnya insya Allah. Jadi pertama loginnya harus benar ya di bahasa IOU Edu GM ya, bukan yang IOU Edu GM itu website yang Inggris ya. Kalau tampilannya beda sih ya. Kalau yang Inggris itu seperti ini. Ya, tampilannya beda kan. Jadi kalau mahasiswa bahasa loginnya di sini ya nggak akan bisa ini web yang Inggris. Beda ya. Itu yang pertama. Kemudian tatkala login. Nah ini mungkin kalau salah-salah mulu bisa ditik di mana dulu gitu ya. Passwordnya. Pastikan sudah benar kemudian di copy paste di sini. Karena ini nggak bisa dilihat ya di sini. Apa yang diketik mungkin ada kesalahan.
Iya, ini tampilannya seperti ini. Jadi pastikan teman-teman semua bisa melihat pengumuman terbaru ya. Jadi semua hal yang penting insya Allah akan diposting di sini ya. Jadi tidak perlu mengikuti grup WA ya. Maksudnya nggak usah dibaca semua di grup WA itu. Insya Allah semua hal penting akan diposting di sini. Termasuk jadwal pembekalan ini kan ada di sini, ya. Di sini ada linknya dan lain sebagainya apa. Jadi sekali lagi kalau mau update info itu di klik rumah saya. Kemudian bagian bawah itu ada ini ya, pengumuman terbaru. Jadi ya biasanya yang paling baru-baru itu ya satu dua gitu ya. Kalau mungkin bawahnya mau lihat pengumuman yang lebih dulu bisa juga. Nah, ya. Jadi tidak usah khawatir untuk wah WA-nya banyak sekali. Insya Allah semua hal penting ada di sini. Tapi pastikan ya teman-teman semua sudah bisa melihat pengumuman terbaru ya. Nah, tahu letaknya dan benar-benar tampil di halaman masing-masing. Nah, kemudian hal yang kedua itu hal pertama yang penting ya. Insya Allah semua hal penting akan diposting di sini. Kemudian yang kedua adalah mengenai jadwal kegiatan ya. Di sini ada jadwal kegiatan, ada kalender akademik ya. Nah, di bawah ada kalender akademik. Rincian dari ini kan garis besar saja ya di sini. Nah, rinciannya ada di jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan bisa diklik di sini atau di atas ini. Di blok akademik ada jadwal kegiatannya. Pastikan juga blok akademiknya muncul ya. Kadang-kadang ini bisa dipindah posisinya. Ini kan di atas ada mode edit itu. Kalau kita hidupkan itu bisa dipindah-pindah sebenarnya. Nah, ini kan ada sembunyikan, kemudian cuman sembunyikan aja ya. Nggak, dulu bisa dipindah ke samping. Ya, mungkin yang nggak bisa lihat itu mungkin tersembunyi gitu ya. Jadi harus jangan sampai diklik sembunyikan ya di mode editnya ini. Nah, jadi pastikan yang kedua blok akademik ini tampil ya. Kemudian yang penting adalah pertama jadwal kegiatan ya. Jadwal kegiatan itu udah ada rinciannya ya di sini. Nah, ada apa? Daftar isinya ya. Bisa dibaca dengan teliti ya di sini. Insya Allah sudah ada keterangannya ya di sini. Silahkan dibaca. Kalau nggak ada hubungannya umpamanya pengiriman BA tesis ini ya untuk mahasiswa yang semester 8 ya yang sudah menulis tesis. Kalau belum ya tidak perlu dihiraukan. Transfer nilai umpamanya ini juga hanya untuk mahasiswa yang mengulang ya. Kalau Insya Allah kalau dibaca sih semuanya jelas ya. Silahkan baca dengan teliti gitu ya. Layanan masyarakat ini juga yang kemarin ini ya, yang kemarin mengerjakan kalau baru masuk ya semester depan gitu kan. Dan di sini juga juga sudah ada rincian jadwalnya. Nah, insya Allah kita mengacu ke sini. Ini kan sudah ada keterangan juga layanan masyarakat bagi
yang sudah mengerjakan semester sebelumnya. Nah, ya ujiannya kapan? Dan ini dilihat juga ini untuk BAIS dan BMAIS ya. Yang MAIS ada di bawahnya. Yang Inggris juga ada sih seperti ini. Hampir sama insya Allah. Jadwalnya kita mengacu di web Inggris juga. Cuman bisa dicek langsung di web Inggrisnya. Di event schedule. Ya, dan juga ada jadwal pembekalan ini juga sudah ada di sini ya cantum. Kemudian jadwal pertemuan langsung juga sudah ada di sini. Ini jadwal umum saja sih ya, nanti ada rinciannya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, yang kedua, yang pertama ada berita terbaru, yang kedua ada jadwal kegiatan. Nah, kemudian bagi teman-teman yang belum registrasi mata kuliah atau umpamanya memperbaiki ya, butuh memperbaiki registrasi mata kuliah, itu kalau sekarang kliknya registrasi mata kuliah ya, bukan registrasi dini ya. Kalau yang registrasi dini ini sudah tutup, sekarang registrasi mata kuliah. Kalau sudah, ya nggak perlu registrasi lagi. Nah, ini bagi yang belum saja ya, yang belum registrasi dini, klik registrasi mata kuliah, kemudian klik di sini ya. Nah, ini kalau seperti ini berarti belum bayar ya. Nah, kalau sudah bayar, bentar. Klik rumah saya ya, kemudian registrasi mata kuliah. Kalau sudah bayar akan tampil ya, seperti ini. Tinggal diklik aja sesuai, kalau paruh waktu berarti 3 ya. Insya Allah baru semester 1 semua kan ya. Jadi yang diklik yang semester 1 aja. Kalau umpamanya normal berarti 6. Yang semester 1 dulu. Nah, kalau mungkin yang BMAIS atau MAIS ada yang ambil percepatan ya tambah 3 lagi di yang semester 2. Nah, ya, jadi semester di sini hanya letaknya aja ya. Jadi mata kuliah ini letaknya di bagian semester 1. Nanti kalau umpamanya ngambil paruh waktu gitu ya, umpamanya ngambil 3 ini, udah lulus 3, berarti yang dicentang yang 3 lainnya gitu kan. Yang 3 lainnya. Nah, walaupun nanti dia sudah semester 2, tetap yang dipilih yang semester 1. Ini hanya letaknya saja ya dalam eh, mata kuliah ini terletak di bagian semester 1, semester 2 dan seterusnya. Kalau sudah sesuai, klik send request ya. Nanti ada notifikasi berhasil ya. Ini karena tadi Ana sudah registrasi, maka tulisannya akan gagal ya. Nah, ada lebih banyak kursus ya. Nah, kalau ini milihnya kelebihan atau mungkin tadi sudah berhasil gitu ya, sudah berhasil. Kalau berhasil nanti ada notifikasi berhasil, tapi dia registrasi lagi gitu ya. Ya tentu saja kebanyakan kan karena tadi sudah berhasil. Nah, yang dilakukan setelah registrasi dan ada notifikasi berhasil itu keluar ya, logout ya. Di sini klik keluar ya. Ada keluar ini, klik keluar. Kemudian masuk lagi. Nah,
Nah, untuk melihat mata kuliahnya sudah benar atau belum, itu klik di kursus atau di profil. Jadi klik rumah saya. Klik di sini ada kursus di atas ini. Kursus. Ada MK saat ini gitu ya. Nah, di sini udah ada. Nah, tinggal dihitung aja udah bener apa belum jumlahnya. Kalau jumlahnya belum benar, umpamanya kurang satu gitu ya. Kurang satu ya registrasi satu saja gitu ya. Balik lagi ke registrasi. Nah, yang dicentang satu saja yang kurang, yang belum muncul di kursus saat ini tadi, umpamanya eh, bahasa Arab ternyata belum ada. Nah, ini diklik satu saja, yang lain sudah ada umpamanya kan, ya. Baru diklik send request. Nah, itu ya. Gimana kalau ada yang keliru gitu ya? Kalau keliru bisa dibatalkan mata kuliahnya. Jadi ini ada mana? Ada pembatalan mata kuliah, ya. Ini harusnya 2024 ya. Nah, ini bisa dibatalkan, ya. Cuman kelihatannya nggak tahu kalau keliru ini ya. Kalau umpamanya kebanyakan umpamanya, seharusnya sih nggak mungkin ya kebanyakan. Tapi kalau adanya, kalau mungkin kebanyakan, harusnya dia part time, ambil tiga, ternyata yang diambil enam itu bisa dibatalkan. Atau kalau mau ganti ya umpamanya, eh, salah umpamanya ngambilnya ya, ternyata yang diambil yang semester 2 gitu ya. Padahal harusnya semester satu itu bisa dibatalkan, batalkan mata kuliah. Ini diisi semua ya, dua-duanya diisi. Ini dipilih, terus ini harus diisi ya. Kemudian simpan perubahan. Nah, di tempat Ana sih keluarnya error tapi berhasil ya. Oh, alam di tempat teman-teman semua. Oh, berhasil ya. Nah, ternyata berhasil. Nah, ini sama, keluar dulu, kemudian dicek ya. Keluar dulu dicek kalau sudah berhasil. Kalau tadi mau ganti mata kuliah, ya tinggal registrasi penggantinya saja. Nah, umpamanya tadi ternyata keliru milih mata kuliah semester 2 ya, kepilih gitu ya, salah. Ini udah dibatalkan, oh ganti yang benar yang ini. Nah, yang lain jangan diklik lagi. Terus klik send request. Nah, udah seperti itu. Nah, itu sih yang paling penting di tahap pertama. Jadi pastikan di kursus ya, mata kuliah saat ini udah sesuai dengan program masing-masing ya. Atau di profil juga bisa dilihat di bagian bawah ini harusnya ada. Kenapa punya saya nggak ada? Oh ini ada. Satu, dua, tiga, empat. Di sini sudah ada. Nah, atau di bagian kursus tadi ada. Nah, ya. Ya, Anda harap ini jelas di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan klik tanda angkat tangan di bab ini dulu saja ya. Yang lain nanti dulu. Iya, Farid, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Ya Ustadz mau tanya tadi yang apa namanya di
pemberitahuan. Itu kan tadi Iya, ditunjukkan bahwasanya lokasinya di luar tempat. gimana gimana? Bentar, bentar. Untuk webnya sih tadi saya klik kembali ke setelan awal. Oh, di bawah. Oh, nggak muncul nggak? Di tempat saya nggak muncul itu. Jadi Ini di di sini juga nggak bawah muncul. itu nama pengguna, terus rencana terbaru, sama acara mendatang. Kalau pemberitahuan nggak muncul. Oh, bentar, Ana cek dulu ya. Coba yang lain dicek juga ya muncul nggak? Ini di sini tempat Ana juga nggak muncul. Ini apa ini? Jadi pastikan pengumuman terbaru ini muncul. Oh, ini disembunyikan. Kita coba ya sekarang muncul. Ah, udah muncul. Coba dicek. Ah, Farid udah muncul belum? Ini saya keluar dulu atau gimana, Ustaz? Iya, coba keluar dulu. Yang lain juga bisa coba dicek ya. Pastikan pengumuman terbarunya itu muncul. Sudah muncul, Ustaz. Ya udah ya. Jadi kalau yang lain ada yang belum muncul bisa hubungi Ana ya. Biar Ana cek ya. Karena ini sangat penting ya. Pengumuman terbaru ini sangat penting. Pastikan dia muncul. Ini anak kesulitan kalau harus membaca chat ya. Yang akhwat juga silahkan kalau mau pakai mic langsung ya. Ini Hani, silahkan Hani. Jadi klik tanda angkat tangan, baru kemudian Anda panggil, baru aktifkan mic-nya. Hani, silahkan. Hani mau bertanya atau tidak? Atau yang lain ada lagi? Yang bertanya saat Abu Zahra, ya silahkan. kalau di apa namanya di Android itu gimana ya? Sama sih, kalau di Android mungkin di, Maksud saya nggak ada ini nggak selengkap di apa di layar lebar ya. tapi bisa juga di Android, cuman memang agak beda ya. Iya, Cuman insya Allah ada juga gitu loh di situ. Coba Anda tunjuk di Android. Kalau di Android, bentar. Ya emang harus di-explore ya, maksudnya. eh
di bagian-bagian mananya itu harus dicek ya. Tapi insya Allah ada juga ya di Android. Dan karena sebagian mahasiswa itu eh, kuliahnya hanya pakai HP saja. Nah, satu lagi juga yang perlu diingat ya, di rumah saya ini ada kursus yang baru diakses ya. Ini kan jelas saja kursus yang baru diakses. Jadi yang baru saja diakses akan muncul di sini gitu ya, bukan semua kursus muncul di sini. Jadi ceknya tetap di kursus tadi, kemudian mata kuliah saat ini. Karena coba masuk pakai. Saya stop dulu. Hmm, bagikan. Iya. Ini kalau di Android itu yang sini. Nah, ini di sini nih. Nah, itu agak beda sih ya memang. Itu yang penting di situ ada rumah saya ya. Nah, itu kan sama kan ya. Terus yang kedua gimana? Tetap ada pengumuman terbaru rumah saya. Kemudian yang kedua kursus ya, kursus. Nah, itu. Insya Allah. Jadi yang kalau Android yang situ ya ada garis 3 di kiri atas. Itu yang penting di situ rumah saya, kemudian kursus ya. Atau yang lain-lain bisa dicek juga. Pembayaran kalau untuk bayar dan lain sebagainya. Iya, bisa insya Allah ya untuk Android ya. Nah, matikan. Ini gimana mati? Ya, paham tadi ya. Kemudian Rosi silahkan. Bismillah, Afwan Ustadz, Ana izin bertanya, boleh jelaskan tentang surat keterangan mahasiswa, Ustadz? Oh iya. Iya, surat keterangan mahasiswa itu bisa di-download di rumah saya ya. Rumah saya. Bagian ini blok akademik ada surat keterangan mahasiswa. Insya Allah di-download nanti keluar suratnya ya. Di situ juga bisa kita lihat nomor ID, nomor ID mahasiswa ya. Student ID.
Itu ada juga di surat keterangan mahasiswa. Jadi emang kita baru ada surat ya. Insya Allah mau dikembangkan juga nanti apa namanya, kartu mahasiswa ya. Tapi masih dalam proses. Sementara bisa menggunakan surat keterangan mahasiswa. Nah, sebelum melebar, ini pertanyaan terakhir mengenai registrasi mata kuliah, kemudian apa tadi? Jadwal kegiatan dan juga eh, apa tadi? Jadwal kegiatan. Satu lagi adalah pengumuman terbaru. Nah, satu lagi aja ya. Nanti kita masih ada sesi lain. Nurlila, Nurlila silahkan. Afwan Ustazah, Afwan Ustaz, nanya soal yang mode sembunyi tadi boleh dijelaskan ulang Ustaz? Syukran. Mode sembunyi yang mana? Enggak ada sih. Mode edit mungkin ya. Sebenarnya mode edit itu hanya untuk mungkin yang di sini maksudnya. Jadi di atas itu ada mode edit gitu. Itu dimatiin aja sih. Kecuali kalau ada beberapa yang tidak muncul gitu ya. Kita harus hidupin dan coba lihat gitu loh. Mungkin dia disembunyikan gitu. Di sini ada sembunyikan blok lah. Mungkin keklik nggak sengaja disembunyikan ya. Kalau disembunyikan berarti nggak nampak ya kan, hilang dia. Nah ini dilihat tampilkan blok akademik. Gitu ya. Jadi pastikan blok akademik itu muncul ya. Kalau lo kok nggak ada ya di tempat sana, coba klik mode edit. Nah ini pastikan tidak disembunyikan. Nanti kalau disembunyikan, umpamanya di sini hilang, mana nggak ada kan? Blok akademiknya di tempat Ana nggak ada gitu. Nah itu bisa di mode edit. Nah ini ada blok akademik kan. Kemudian tampilkan ya. Tampilkan blok. Ya. Sebenarnya dengan ada metode mode edit ini sebenarnya bisa dipindah-pindah ya kalau nggak salah ya. Bloknya bisa dipindah-pindah. Letaknya mungkin pengumuman terbarunya ditaruh atas. Tapi kelihatannya nggak bisa ya. Bisa banget. Dicoba-coba aja ya. Umpamanya Anda pindah ini ke atas bisa nggak? Gimana pindahnya? Nggak tahu bisa nggak? Nggak bisa. Tetap di bawah. Nah. Tapi amannya ya ditampakkan semua aja ya di mode edit, ditampilkan semuanya. Nah. Kita lanjut dulu ya. Nanti bisa tanya lagi insya Allah. Setelah itu jadi sudah jelas mana apa namanya kursusnya, itu sudah tahu ya Pak. Nah ini sudah benar gitu ya. Sudah benar. Nah, terus tinggal diklik saja. Ini di sini ada navigasi ya, bisa dimunculkan, bisa dihilangkan ya. Ya tujuannya untuk mempercepat aja ya. Isinya apa. Nah, kemudian yang pertama dilihat itu dari mata kuliah ini silabus ya. Cek silabus, kalau di MAIS mungkin bukan silabus judulnya tapi apa ya, rincian mata kuliah ya. Nah, ini bisa di-download. Karena juga nggak tahu kenapa ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa mendownload ya. Tapi menurut Ana itu karena kalau di HP mungkin
Karena ini kan kalau diklik dia pop up langsung download gitu ya. Mungkin di izin aplikasinya itu diblokir, jadi nggak bisa di-download. Jadi harusnya ini kalau diklik itu langsung keluar downloadnya. Atau mungkin hanya bisa download kalau ada WiFi. Jadi mohon hal-hal seperti itu dipahami juga ya. Mungkin kalau umahat gitu ya kadang nggak kurang apa ya paham masalah-masalah seperti itu kadang bingung ya. Ya kita bantu insya Allah. Cuman ya eh, sebatas kemampuan kita ya membantunya. Mungkin kita hanya meraba-raba kan. Dan ini juga kalau nggak ketemu langsung kan susahnya di sini ya. Jadi kalau ketemu langsung mana sih HP-nya tinggal lihat tek 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 gitu ya. Oh begini loh. Tapi kalau enggak kan kita harus meraba-raba dulu sebenarnya masalahnya ada di mana gitu ya. Tapi ya beberapa teman sih insya Allah bisa kita bantu juga. Jadi yang pertama dilihat adalah silabusnya ya. Kemudian mulai ya setelah belajar ya ada video, kemudian ada transkrip, mulai mengerjakan kuis ya. Jadi ini kuisnya ada 5 soal pilihan ganda ya. Waktunya 10 menit ya. Kemarin sudah dijelaskan ya. Kalau mau dapat 80 berarti ya semua semua di apa? Didengarkan, videonya didengarkan, transkripnya dibaca, kemudian silab apa buku teksnya di sini juga jadi cek silabusnya. Oh yang modul 1 tuh ya, buku teks di halaman berapa gitu dibaca gitu ya dipahami. Dan juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi di modul selanjutnya tuh ada review modul sebelumnya. Nah, jadi coba paling nggak baca transkripnya lah ya. Modul yang kedua ini baru mengerjakan modul 1. Nah, karena kadang-kadang habis tes gitu, dengar modul 2 ini jawabannya ada di sini gitu. Ya, jadi untuk amannya ada bahkan yang sampai 5 modul ya. 5 modul dia pelajari dulu, baru kemudian modul 1. Nah, itu. Dan kemarin juga sudah dikabar apa diceritakan oleh senior-senior kita yang sudah berhasil itu dalam 1 hari paling tidak 2 modul dikerjakan ya. Nah, modul tes ya. Itu insya Allah aman ya 2 jam. Nah, bagaimana teman-teman yang sibuk? Nah, yang sibuk ya ada sih yang hanya belajar Sabtu Ahad ya bener ya selama 9 jam ya. Dia Sabtu 4 jam, Ahad 5 jam mungkin atau semacam itulah ya. Bisa juga ya. Nah, cuman ya capek juga ya belajar. Mungkin diselang-seling ya. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam gitu ya. Itu ya modul tes ya. Nah, kalau kita juga masih dalam perbaikan ya. Jadi kalau ada eh, hal-hal yang kurang bagus mengenai terjemahan, baik itu soal ataupun yang lainnya, bisa disampaikan untuk kita perbaiki ya. Nah, kuis saya rasa cukup jelas ya. Dan di kuisnya tadi di jadwal kegiatan ya, di jadwal kegiatan sudah ada batas waktunya kapan ya. Umpamanya di sini ada sampai tes, nah ini sampai UTS itu berarti ya sampai ini sampai modul 17 itu. Dan batas waktunya sudah ada di jadwal kegiatan. Nah, ya mengenai kuis silahkan kalau ada yang ditanyakan silahkan klik tanda angkat tangan. Ana kerepotan untuk baca chat ya.
Yang akhwat juga bisa langsung klik tanda angkat tangan. Muhammad siapa ini nggak kelihatan? Muhammad Amar Al-Syadid. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa kedengaran nggak? Kedengaran Iya, nggak, Ustaz? dengar. Iya, dengar. Afwan, Ustaz, Anda mau nanya. Itu misalnya kalau ada daftar registrasi kuliah nih, misalnya kalau salah pilih kuliah itu gimana, Ustaz? Dan Iya. solusinya gimana? Itu aja. Yang salah milih mata kuliah ya. Ya, Tapi programnya Ustaz. udah benar. Ngambil apa? Ngambil BAIS atau apa? Kalau untuk masalah itu sih aneh. Soalnya saya aneh ini. Wah, karena waktu sih karena aneh ini terlambat habis sholat isya jadi nggak sempat gitu, nggak sempat ngikutin, terlambat dikit. Ustaz, apa? Enggak, tapi programnya udah benar kan? Ngambil apa? Ngambil S1 Studi Islam, udah benar. Ya, insya Allah benar-benar. Udah benar ya. Cuman ada yang mungkin salah. Jadi yang pertama Ya. dipastikan dulu di bagian kursus ya. Mata kuliah saat ini udah benar apa belum ya. Kalau umpamanya ada yang salah, tadi dibatalkan yang salah ya. Jadi klik rumah saya, terus ada pembatalan mata kuliah di sini ya. Di blok akademik pembatalan mata kuliah. Dibatalkan yang salah ya. Yang salah dibatalkan. Ini diisi ya, semuanya diisi kemudian simpan perubahan. Ya, setelah dibatalkan yang salah, kemudian registrasi yang benarnya. Ya. Registrasi yang benar, yang tadi kan salah udah dibatalkan, terus registrasi yang benar. Jadi yang dicentang di sini yang belum terregistrasi saja ya. Dan jangan sampai lebih dari kalau normal ya 6. Gitu ya, paham ya? Ya Allah, Ustaz. Ya, bisa dicoba. Kalau ada kesulitan bisa ke admin atau ke Ana langsung. Yang kuis ya pertanyaan, yang kuis. Siapa ini? Fatih hari ini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustadz, maaf saya mau nanya yang masih yang registrasi kan saya ganti program dari BAIS ke BIMAIS ya. Itu pas mau itu registrasi lagi mata kuliahnya ulang atau bagaimana? Tapi pas saya mau coba itu dinyatakan belum dibayar, tapi udah bayar yang BAIS. Itu bagaimana ya? Jadi nggak bisa Oh iya. akses materinya. Jadi bisa ngubungi Ana atau bagian keuangan ya untuk kemudian set pembayarannya karena memang pembayarannya juga harus diubah ya. Oh, Jadi kalau gitu. tadinya bayarnya BAIS itu set pembayarannya harus diubah ke BMAIS baru bisa registrasi ya. Ya, bisa Oh, ya. hubungi bagian keuangan atau Ana langsung nggak apa. Nah, Bukan Ustadz. offline ya. Muaz silahkan. Tapi Ustadz, mau bertanya untuk kuis yang bahasa Arab itu belum bisa diakses ya Ustadz? Ah iya. Jadi kalau ada kuis yang belum bisa diakses, itu silakan hubungi Ana langsung ya. Atau ke admin nanti bahasa Arab ya. Nanti Ana bukakan aksesnya. Karena ada trouble di beberapa mata kuliah, dia tidak otomatis terbuka, dia harus dibuka manual ya. Umpamanya bahasa Arab AMDB 101 kan ya. Ana bukakan yang satu dulu.
Jadi kalau ada kuis yang belum terbuka bisa hubungi Ana langsung ya, atau admin juga bisa insya Allah. Karena ada beberapa kursus itu yang dia harus dibuka manual ya. Ada kesalahan di mana masih dicari ya. Iya ini masih belum terbuka. Sampai berapa? 19 ya. 19 Desember kalau nggak salah. Ya nanti anak bukakan semua yang AMDB ini insya Allah. Yang modul 1 udah anak buka. Dua lagi lah ya, dua lagi kita ada sesi apa ya, tugas nanti ya. Dara Latifah. Afwan Ustadz, Ana mau nanya, tadi kan Ana coba buat download surat keterangan mahasiswa, tapi di dalamnya ada kesalahan data diri Ana, kalau kayak gitu bisa diubah nggak Ustadz? Ya bisa ke Ana atau ke admin ya untuk mengubahnya. Jadi Baik Ustadz. sebelum download surat keterangan mahasiswa itu sebaiknya klik profil dulu. Pastikan namanya udah benar di sini ya. Pastikan namanya udah benar, profilnya udah benar, baru kemudian download surat keterangan mahasiswa. Kalau belum benar bisa hubungi Ana atau admin untuk kemudian memperbaiki namanya. Nah, Nah, tapi kalau itu misalnya udah lagi. keburu di download gitu nggak apa-apa, Ustadz tetap Insya hubungi Ustadz aja. Allah, insya Allah bisa di-download lagi. Nah, Ya. Ya, syukur Ustadz. tapi harap sabar ya, ini nggak tahu ya Ana udah berapa. Tapi insya Allah pasti Ana jawab ya. Kalau urgent itu kalau WA, kalau Ana itu dari atas ya. Jadi kalau umpamanya urgent di remind lagi saja. Insya Allah Ana bukanya kalau WA dari atas, kalau admin mungkin dari bawah ya. Kalau admin dari bawah, kalau Ana bukanya dari atas. Jadi kalau urgent silahkan di remind lagi. Insya Allah Ana buka yang paling atas. Satu lagi ya, Muhammad Ramdan, silahkan. Muhammad Ramdan, halo. Saya Muhammad Ramdan. Itu ini sekarang pakai HP istri. HP Oh saya iya, iya. agak error. Ya mau nanya Ustaz, untuk masalah kuis itu kita ngisinya per modul ada kuisnya. Terus terakhir ngisi itu kapan Ustaz? Jedanya. Jedanya. Jadi Per kalau modul itu. Jadi kan umpamanya ada satu mata kuliah gitu ya. Satu mata kuliah itu kan ada banyak ya modulnya itu. Di semua modul ada kuisnya gitu loh. Nah, ini sampai batas UTS itu harus diselesaikan sebelum UTS gitu. Padahal mata kuliahnya kan banyak tadi kan ya. Sampai ada UTS ini ujian tengah semester. Nah, ini harus diselesaikan sebelum UTS. Jadi harus dihitung gitu ya. Kemarin sudah di info ya, paling tidak satu hari itu 2 kuis itu aman ya. Kalau mau diborong di weekend ya, dalam weekend itu ya bisa berapa ya? 10 kuis lah ya paling. Nah, tapi kalau bisa meluangkan satu hari 2 kuis, itu insya Allah aman ya. Dari pengalaman senior-senior kita itu cukup aman ya kalau satu hari 2 kuis. Jadi silahkan saling mengingatkan ya, satu hari 2 kuis untuk kemudian dikerjakan. Dan sebenarnya ini kalau mau bekerja sama itu ya, maksudnya bukan contek-contekan, tapi bekerja sama membuat ringkasan. Jadi di pelajaran bahasa Inggris
NS 101 itu ada, ini sangat bagus ya, sangat lengkap ya. Bagaimana memahami bacaan ya, masalah literasi, kemudian bagaimana membuat catatan gitu ya. Bagaimana menulis esai dan lain sebagainya, ini sangat lengkap di sini. Nah, kalau sudah mahir membuat catatan ya sebenarnya bikin kelompok belajar gitu ya. Kemudian dibagi saja gitu loh, dibagi. Umpamanya kelompok belajar ada 10 orang gitu ya. Dibagi umpamanya satu orang 2 modul bikin catatannya gitu ya, atau ringkasan lah ya gampangnya. Terus kemudian tinggal tukar-tukaran catatan aja atau dipresentasikan, karena kan catatan mungkin kalau paham cara bikin catatan itu kan mungkin berbeda-beda ya cara bikinnya. Nah, tinggal nanti dipresentasikan dulu gitu. Jadi cepat gitu sebenarnya dan bisa diskusi juga ya. Nah, sebenarnya kalau mau saling membantu itu bisa ya. Cuman kadang-kadang kalau nggak ketemu langsung agak susah ya. Cuman yang semester kemarin ada ya yang berjalan seperti itu. Jadi bikin kelompok belajar, siapa yang mau gabung kelompok belajar, kemudian nggak tahu sih modelnya seperti apa gitu. Cuman cukup ramai juga. Nah, jadi ini banyak orang ya, silahkan ya dimanfaatkan. Umpamanya yang satu daerah cukup banyak bisa bertemu gitu. Jadi kalau sudah terlatih membuat catatan ya, jadi catatan itu adalah yang namanya catatan ya. Apa ya? Tatkala ada bacaan yang panjang seperti transkrip umpamanya, kalau dibuat catatan mungkin hanya beberapa kata saja gitu ya, beberapa kata dan bisa mencakup semuanya gitu ya. Dan sekali lihat kita sudah paham, oh yang ada di sini tuh ini gitu loh. Jadi kan cepat gitu. Nah, kalau membuat catatan itu bisa dibagi-bagi kepada beberapa orang itu ya bisa cepat ya belajarnya, dan maksudnya inti dari apa yang ada di situ udah ada semua di catatan itu loh gitu. Nah, cuman butuh proses juga sih. Ya nanti kalau umpamanya paham tentang ini ya, studi bahasa Inggris 101 ini, sudah mahir membuat catatan gitu, nah bisa ditularkan ke temannya atau bisa kemudian membuat catatan. Dan itu juga sangat berguna nanti saat ujian ya. Kalau udah punya catatan gitu, mau ujian tinggal buka catatannya aja, cepat sekali belajarnya itu. Maksudnya udah umpamanya modul 1, oh ini gitu loh. Nah, kalau harus baca lagi kan lama gitu ya. Apa gitu. Ini cukup lengkap di sini. Tapi Ana mohon maaf juga di sini ya, bahasa Inggris 101 karena banyak mengambil dari YouTube juga dan ada beberapa sumber yang tidak berhijab ya. Nah, bisa ditutup saja apa gambarnya ya. Kita usahakan laporkan ke pusat juga karena ini video dari pusat agar bisa diperbaiki. Nah, tentang kuis cukup ya. Jadi insya Allah kalau hal seperti ini bekerja sama nggak apa-apa ya. Cuman kalau yang nggak boleh dibahas itu soal kuisnya gitu ya. Soal kuisnya dibahas bareng-bareng, nah itu nggak boleh itu ya. Nah, tidak boleh dibahas. Cuman kalau yang mau dibahas pembahasannya gitu ya, maksudnya di kuis ada pembahasan tentang ini gitu. Tidak langsung membahas soalnya itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nah, satu hal lagi mungkin ya, satu hal lagi mengenai tugas ya. Jadi di bawah ini ada tugas dan itu belum rilis ya. Jadi mohon hati-hati ya. Kalau ada tugas itu dicek dulu soalnya ini untuk, nah ini kan Spring 2023 ya. Sekarang Fall 2023, berarti ini soal tahun lalu ya.
Nah, ini memang harusnya disembunyikan dulu ya tugasnya. Tapi nanti insya Allah tanggal 20 atau mungkin lebih cepat itu akan muncul tugas esai ya. Dan nanti juga ada pelatihannya ya, tugas esai. Atau untuk yang MAIS itu ada riset paper, nanti juga ada penjelasannya, silakan dilihat di pengumuman terbaru. Nah, itu tugas. Kemudian nanti juga ada pertemuan langsung yang insya Allah dimulai tanggal 15 ya. Jadi di pertemuan langsung itu kesempatan untuk bertemu langsung dengan dosennya. Dan di pertemuan langsung yang pertama nanti mohon dibahas juga ya, disepakati harus seperti apa pertemuan langsungnya agar lebih bermanfaat ya. Nah, nanti ada nilai kehadiran juga bisa disepakati di pertemuan pertama. Nah, kemungkinan itu saja sih ya yang bisa dibahas. Ujian mungkin ya. Ujian nanti ada dilaksanakan di pusat ujian ya untuk yang BAIS. UTS mau UAS ada di pusat ujian dan soalnya ada 2 bagian, pilihan ganda dan esai. Masing-masing 1 jam ya. Kalau yang BMAIS dan MAIS itu BMAIS soalnya pilihan ganda semua. Dan hanya UAS yang di pusat ujian. Kalau MAIS itu tidak ada UTS ya, tapi ada UAS di pusat ujian. Nah, mengenai pusat ujian, insya Allah memang bisa dilihat di sini ya, di rumah saya. Kemudian aplikasi mahasiswa portal pusat ujian bisa dilihat di sini. Cuman ini insya Allah kita dalam waktu dekat ini akan kita update ya di sini, jadi agar lebih mempermudah mahasiswa juga untuk mengaksesnya ya. Dan pendaftarannya akan dimulai tanggal 15 September insya Allah. Intinya mengenai pusat ujian itu kita tidak mempersulit ya. Bisa cek yang sudah ada di sini atau nanti mengajukan baru ya. Kalau umpamanya tidak ada, bisa mengajukan baru. Bisa di masjid, di sekolah yang terdekat ya. Kemudian diajukan. Kalau sudah disetujui nanti tinggal dipilih saja. Nah, tapi insya Allah kita akan kembangkan yang di bahasa ini agar lebih mudah ya. Semoga cepat ya. Dan bisa digunakan di semester ini ya. Nah, jadi ditunggu saja. Nah, mungkin itu ya, kelihatannya sudah tercover semua ya. Tinggal tanya jawab saja mungkin sampai 21 ya, jam maksimal sampai jam 9 ya. Bagi teman-teman yang sudah jelas dan tidak butuh tanya jawab, mau meninggalkan ruangan silahkan. Yang mau tanya bisa klik tanda angkat tangan ya, Ana layani sampai 21.00. Nah, silahkan. Iya nih, Musa. Bismillah, afwan Ustadz. Ya. Karena mahasiswa baru, terus apa yang di Temanggung, Jawa Tengah itu kan sudah ada pusat untuk ujiannya. Iya. Karena jadi mahasiswa itu terus besok bisa ganti orang lain gitu Ustadz ya untuk mengawasi. Iya, kalau mahasiswa nggak boleh jadi pengawas ya. Iya, Mas. Diganti saja, diganti ya. Tempatnya tetap sama tapi kami ganti gitu. Iya, bisa. Bisa hubungi admin, bisa hubungi admin untuk mengganti. Nah. Jazakumullah khairan. Oh, iya. Nah. Jadi insya Allah kita akan terus
berkembang ya. Mohon doanya juga ya mengenai memang suatu hal yang sangat penting juga tentang pusat ujian ini ya. Untuk dan itu terkait dengan akreditasi juga ya. Jadi mohon menjaga kejujuran ya di situ ya untuk ujian ya. Sekali lagi jangan apa ya, gara-gara ingin lulus tapi nggak sempat belajar kemudian berbuat curang, jangan sampai seperti itu. Karena sekali lagi kalau orang tahu kita berbuat curang itu untuk mendapatkan kepercayaan kembali itu sangat susah ya, sangat mahal kepercayaan itu ya. Jadi mohon itu jauh lebih mahal daripada mungkin kita tidak lulus tapi kita jujur ya, dan kita benar-benar dikenal sebagai orang yang jujur, itu jauh lebih mahal daripada kita lulus ya, cuman kita dikenal sebagai orang yang curang dan mungkin sangat susah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain ya, tatkala orang sudah mengetahui oh ternyata si fulan itu suka berbuat curang gitu ya. Itu mohon sangat hati-hati. Walaupun kita ke depan juga akan terus berusaha ya untuk bagaimana agar kecurangan itu tidak terjadi dalam ujian. Nah, karena memang itu juga salah satu tuntutan dari akreditasi ya. Nah, iya. Kemudian Maulana, Buang Maulana. Nah, Ustaz, Iya. mau tanya dua hal, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Iya, silakan. Yang pertama soal kuis tadi, Ustaz. Iya. Kuis itu ketika kita mungkin nilainya merasa kurang, itu remedinya nanti di akhir ya, Ustaz? Atau ada apa kita nggak ada istilah remedi begitu. Terus yang kedua tadi soal apa pertemuan langsung ya, Ustaz ya? Itu juga kita pakai via Zoom gitu, Ustaz ya? Iya. Mungkin itu dua itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jadi sistem kita ini kuis, umpamanya yang kuis tadi tidak ada tidak ada cuman ada satu kali kesempatan ya. Jadi untuk kuis itu cuman ada satu kali kesempatan. Jadi mohon tapi ya juga jangan lama-lama juga ya, nanti habis waktunya. Kemarin juga ada apa namanya nasihat ya dari senior kita untuk ya segera ya, jangan ditunda, jangan terlalu takut juga, jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu nekat ya. Karena untuk kuis cuma ada satu kali kesempatannya. Dan kemarin juga sudah dinasihatkan ya, kalau ingin dapat 80 ya semua dipelajari itu ya. Cuman sekali lagi ya, kalau bisa kerjasama ya, seperti tadi yang Anda sampaikan ya, saling bertukar catatan itu insya Allah jadi lebih ringan ya. Dengan adanya diskusi, bertukar catatan itu lebih, ilmunya bisa lebih masuk juga dan jadi lebih ringan ya. Nah, ya tinggal bagaimana saling membantu sama lain ya. Nah, dan bagi mahasiswa yang punya banyak waktu luang, itu berarti Anda adalah orang kaya ya. Kan? Jadi manfaatkan ya, umpamanya wah ini 100% hanya kuliah di IOU ya. Ya manfaat, mungkin punya kesempatan untuk bikin catatan semua mata kuliah dibagi ke temennya gitu ya. Mungkin ada juga ya di sini di teman-teman dari yang eh, semester lalu, mungkin ada yang rajin juga. Coba aja dilihat ya di sini ada mana catatan pilihan. Nah, oh belum ada.
Jadi bisa di kalau umpamanya sangat rajin gitu ya, waktunya luang banyak bikin catatan, ditambahkan aja di sini, tambahkan entry, nanti teman-teman yang lain bisa baca ya. Nah, mm. Jadi bagi orang-orang kaya ya, orang-orang kaya kalau di sini adalah orang yang mempunyai waktu luang yang sangat banyak itu, silahkan membantu temannya yang lain ya. Salah satunya bisa dengan membuat catatan kemudian diupload di sini ya. Nanti teman yang lain bisa lihat ya. Cuma saya sarankan baca dulu pelajari dulu yang NS 101 tadi ya. Kalau sudah paham cara membuat catatan, bisa buat catatan. Kemudian direkam juga, maksudnya cara membaca catatannya gimana, kan orang beda-beda ya. Catatannya seperti ini, cara bacanya seperti ini gitu. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini agar teman-teman yang lain bisa memanfaatkan ya. Dan insya Allah dengan berbuat baik ya, berbagi catatan di sini umpamanya, insya Allah akan terbuka kebaikan-kebaikan yang lainnya ya. Kalau Anda sering cerita itu salah satu rektor, mantan rektor universitas ternama ya di Indonesia ini, saat dia sebagai masih mahasiswa, dia itu di himpunan mahasiswanya membuat soal gitu ya, dan jawabannya gitu ya, satu buku lumayan tebal itu, sampai dia masih menjadi rektor itu soal dan jawabannya itu masih dibagi-bagikan gitu ya, maksudnya masih dijual oleh himpunan gitu mahasiswa ya. Padahal dia buatnya waktu dia masih jadi mahasiswa ya. Kemudian masih setelah bertahun-tahun lamanya gitu, dia jadi rektor. Karena waktu itu kuliah di situ itu soal dan jawabannya itu sangat lengkap ya. Fisika dasar kalau nggak salah ya, atau apa itu lupa. Itu masih ada gitu ya. Nah ini silahkan ya. Jadi orang kaya kalau di sini adalah orang yang mempunyai banyak waktu luang ya. Silahkan berbagi ya, dan kita tidak, insya Allah dengan berbuat baik seperti itu akan terbuka banyak pintu kebaikan yang lainnya. Dan kembali ke pertanyaan, hanya ada satu kali kesempatannya. Jadi silahkan kalau mau lulus dengan nilai yang bagus, ya gunakan kesempatan-kesempatan ini sebaik mungkin ya. Belajar dulu, kemudian kerjakan ya. Jangan menunda-nunda ya, kerjakan itu. Nanti kalau soal tugasnya sudah keluar juga sama, langsung berusaha untuk mengerjakan, jangan takut juga ya. Karena masih belajar juga. Terus ya di awal lah ya, maksudnya kalau ingin cari nilai selamat ya di awal. Karena kalau di akhir-akhir nanti jadi apa ya, jadi pengemis gitu juga mau ditolak juga sangat mudah ya, umpamanya Ustadz, anak kurang nilai sekian dibantu. Nah itu ya, kalau Ustadznya mau bantu, dosennya mau bantu, kalau enggak ya sudah, harus ngulang lagi gitu kan ya, rugi waktu. Jadi mohon ini masih tanggal 1 ya, digunakan sebaik-baiknya, belajar, cari teman ya, karena dengan teman itu insya Allah saling memotivasi, saling menyemangati, dan saling bisa diskusi, bisa bekerja sama juga dengan tadi membuat catatan dan lain sebagainya. Insya Allah akan memudahkan kita untuk belajar ya, daripada sendirian itu lebih berat lagi. Nah, itu ya, jadi tidak ada remedi ya. Wallahu alam apakah ini kemungkinan sih aturan dari akreditasi di Gambia ya, atau gimana di IOU ini memang tidak ada remedi ya. Jadi mohon serius dari awal ya. Kuis cuma satu kali kesempatan, dipersiapkan dengan baik ya. Nanti ujian juga sama, satu kali kesempatan. Tugas juga pun demikian ya. Nah, dan kalau tidak lulus ya yang mata kuliah itu harus diulang gitu ya.
Jadi beda dengan SMA ya, mungkin teman-teman masih belum terbiasa dengan kuliah. Kalau SMA kan ya naik semua gitu kan ya. Ada yang nilainya jelek tapi masih bisa naik, ya naik semua. Kalau kuliah itu berdasarkan mata kuliahnya ya. Kalau mata kuliah yang ada satu yang nggak lulus ya, yang nggak lulus itu harus diulang gitu ya. Kalau yang lulus nggak usah diulang lagi. Dan nilainya pun cukup tidak terlalu eh, tinggi ya, 50 ya udah lulus ya. 48 itu minimal ya. Kalau 48 itu dapat pertolongan jadi 50. Itu nilai total ya. Ya itu bisa Anda sampaikan juga masalah nilai ini. Jadi di halaman mata kuliah bisa diklik nilai ya. Nah, di situ sudah ada mana? Kalau di apa ya? Mungkin ini ya. Atau di sini. Ada bobot masing-masing ya. Kalau ini bahasa Arab memang modul tesnya sampai 20% ya, yang lain banyak 15% kemungkinan. Ujian berapa persen. Nah, nilai totalnya ini kalau 50 ya atau 48 itu lulus sudah ya. Nah, jadi tidak ada remedi ya. Jadi mohon dipahami dari awal ya. Digunakan sebaik mungkin kesempatannya agar nilainya bisa lulus. Nah, itu ya mengenai satu kali kesempatan. Kemudian pertanyaan kedua kelihatannya tadi udah dijawab ya. Nah. Kemudian Al-Nisa Aisyah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Mengenai ini Ustaz, pertemuan langsung. Tadi kan kuis udah ketika Ustaz ubah, udah bisa terbuka akses kuisnya. Namun ketika pertemuan langsung itu masih yang Spring 2023 Ustaz. Iya, jadi silakan dilihat agenda jadwal kegiatan ya. Di jadwal kegiatan itu di halaman terakhir itu ada agenda pertemuan langsung. Nah, itu nanti bisa direncanakan lah ya. Maksudnya ini. Jadi ini kan seminggu ya, umpamanya nanti ada jadwal per masing-masing mata kuliah ya. Biasanya sih satu mata kuliah 2 minggu sekali ya. Jadi ada, dan ini pertemuan langsung satu, makanya ada 2 kan. Ini mungkin yang di minggu pertama yang pink ini mata kuliah apa, akidah umpamanya, yang biru mungkin etika di sini. Jadi nanti ada jadwalnya hari apa gitu, jam berapa nanti ada. Nanti akan diumumkan di pengumuman terbaru tadi. Nah, jadi memang belum mulai, tapi agendanya ada ya. Dan pertemuan langsung yang pertama ini sangat penting ya. Mohon hadir atau paling tidak menyimak rekamannya ya. Karena nanti di situ akan dibahas nilai partisipasi kelas atau nilai kehadirannya itu didapat dari mana ya. Nah, kalau hanya sekedar hadir atau menyimak rekamannya, nah di sini ada batas akhir menyimak rekaman pertemuan langsung yang terlewat ini mohon dilihat. Nah, jadi selama belum ini sih masih bisa disimak ya. Tapi kalau sudah lewat ini udah ditutup ya. Jadi ini sudah sampai, jadi ada 6 pertemuan langsung ya per mata kuliahnya. Nah, itu mohon nanti diskusi dengan pengajarnya di pertemuan 1 mengenai pertemuan langsung itu akan diisi seperti apa,
terus poin kehadirannya bagaimana gitu. Nanti bisa didiskusikan dengan dosennya insya Allah. Dan insya Allah nanti juga akan ada agenda ya. Insya Allah ada ya nanti di bagian pertemuan langsung. Tapi memang belum diupdate ya sekarang, masih yang semester kemarin. Jadi ada di bagian pertemuan langsung itu. Dan ada kontrak belajar dan agenda. Cuman ini kan belum diupdate ya. Nanti akan diupdate oleh pengajarnya atau oleh adminnya. Nah, nanti di sini ada, insya Allah akan kita minta dosennya untuk mengisi di situ ya. Pertemuan 1 nanti membahas apa dan sebagainya. Oke. Itu ya mengenai pertemuan langsung. Ini masih ada 9 menit lagi. Isma, silahkan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempat saya jauh dengan exam center. Bagaimana cara mengajukan exam center gitu untuk pribadi? Ya. Setoran Jadi dikasih sebenarnya, oh iya, jadi sebenarnya banyak sekali kemudahan ya di IOU ini. Dan yang paling mudah insya Allah masjid ya. Jadi memang kita lihat bahwa masjid itu apa ya, tidak hanya tempat ibadah ya, tapi Al-Azhar sekalipun ya, universitas itu berawal dari masjid ya, dan banyak kegiatan hal-hal yang berawal dari masjid ya di zaman sahabat, di zaman Nabi juga. Nah, kita ingin memfungsikan masjid itu salah satunya sebagai pusat ujian IOU ya. Nah, jadi bisa di masjid terdekat ya. Perkenalkan diri dulu ya sebagai mahasiswa IOU. IOU itu apa gitu ya. Kemudian diberi tahu juga bahwa kita butuh tempat untuk ujian yang disyaratkan nanti ada seorang pengawas dari pengurus masjidnya. Nanti pengurus masjidnya punya email atau punya akses ke apa namanya, ke akun ini juga ya. Nanti insya Allah ada, kita lengkapi juga dengan surat mungkin ya, surat atau yang lain sebagainya. Tapi ini masih dipersiapkan ya. Semoga di tanggal 15 nanti kita sudah siap dan bisa dipakai semuanya agar lebih mudah untuk mengajukan pusat ujian baru. Nah. Dan ya. Saya sudah ada di sini sih di kampung tuh yang lembaga sunnah gitu yang Islami. Cuma untuk cara mengajukannya ke pusat ke IOU itu bagaimana kayak gitu. Udah konfirmasi juga dengan teman ngajar. Nanti sih cuman tunggu tanggal 15 dulu ya. Yes, sir. Secara umum sih di ini ya, di bagian aplikasi mahasiswa portal pusat ujian. Nanti di sini insya Allah ini akan diupdate agar lebih mudah ya. Nah, nanti lewat sini bisa diajukan ya. Insya Allah nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lah ya. Sebelum tanggal 15 atau tanggal 15-nya mengenai pusat ujian. Nah, dan Ana harap ya masalah pusat ujian ini, karena sebagian besar pusat ujian kita itu yang mengajukan mahasiswa gitu ya. Jadi mohon menjaga adab, sopan santun yang baik gitu ya dengan pengurus pusat ujiannya gitu ya. Mungkin mereka juga memungut biaya, tidak masalah ya karena mengawas dan biaya mengawas itu. Tapi kalau IOU-nya sendiri tidak memungut biaya, tapi mungkin dari pusat ujiannya memungut biaya itu bisa jadi. Nah, jadi mohon menjaga sopan santun dengan baik ya.
Jangan, wah pokoknya saya mau ujian di sini, nggak mau tahu dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Tapi kita harus menjaga, ya kita mahasiswa ya. Dan insya Allah dengan berbuat baik seperti itu, bukan tidak mungkin banyak kebaikan yang akan terbuka ya. Dengan mungkin kalau kita bisa bekerja sama dengan pusat ujiannya. Jadi yang ingin saya tekankan juga ya, kalau banyak orang gitu ya di satu tempat ujian bersama itu bisa buat penitipan ya kan, ini banyak umahat juga ya. Jadi dikoordinasi ujiannya kapan gitu ya, bareng-bareng di situ. Nah, nanti ujiannya gantian gitu ya. Anaknya bisa dititipkan ke yang lain, kemudian dari situ kan enak gitu ya. Jadi dan itu kan harus kerjasama juga dengan pusat ujiannya gitu ya. Nah, dan juga mohon dihargai ya pusat ujiannya, mungkin ada sebagian masjid yang masa di masjid buka laptop dan lain sebagainya, mainan HP ya gitu. Hal semacam itu kan kadang-kadang tidak bisa diterima juga tidak bisa diterima oleh masyarakat ya. Kalau masyarakatnya masih seperti itu, mohon gunakan serambi masjid saya, jangan di dalamnya gitu ya. Kalau di serambi insya Allah tidak masalah ya. Nah, jadi ya mohon baik-baiklah dengan pusat ujian ini. Karena mereka luar biasa ya, kemarin kemungkinan ya 1.000 mahasiswa itu dilayani di pusat ujian yang macam-macam, ada yang di pelosok, ada yang di kota dan lain sebagainya, dan kita bisa ujian dengan lancar ya. Nah, dan ya banyak sekali hal yang ingin kita kembangkan juga dari pusat ujian yang ada di IOU ini. Nah, ya masih ada 3 menit ya. Umu Aisyah silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Anda mau nanya soal materi kuliahnya nih Ustadz. Ya. Bedanya bahasa Arab yang 101 compulsory sama yang tata bahasa Arab yang At-Tuhfah Asaniyah ini apa ya Ustadz? Kalau untuk Bimais itu ngambilnya yang mana ya Ustadz sebaiknya? Iya. Jadi untuk BMAIS itu ada 2 pilihan bahasa Arab ya. Kalau memang tidak punya dasar bahasa Arab itu ambil yang bahasa Arab ARB ya, 101, kemudian semester berikutnya 102 dan 201. Itu kalau nggak punya dasar bahasa Arab. Tapi kalau sudah pinter bahasa Arab, ambil yang tuhfah saja. Ya. Itu tentang nahwu sorof ya, tuhfah saniyah. Semester berikutnya ngambil terusannya seperti. Jadi itu pilih salah satu aja. Tergantung kemampuan kita ya. Ya. Baik Ustadz, syukron Ustadz. Afwan, ya. Jadi kabar gembira juga ya, salah satu mahasiswa BMAIS kita ya, ada yang diterima di Universitas Islam Internasional Indonesia, UIII, UIII ya, UIII ya. Jadi tapi dia ngambil yang Inggris ya, dia daftar ke situ. Padahal usianya udah 40 tahun juga. Daftar ke sana dengan mungkin ijazahnya bukan ijazah agama ya, terus tapi dia punya sertifikat BMAIS ini dan alhamdulillah diterima ya di sana ya. Nah, jadi memang salah satu yang jelas kalau sudah masuk sini harus yakin dulu ya, maksudnya yakin ini bermanfaat bagi kita, yakin ini baik ya. Hilangkan semua keraguan yang ada ya. Bismillah ya, insya Allah ikhlas ya. Insya Allah jalan-jalan ke depan itu kalau Dr. Bari ya, Presiden IOU internasional di Gambia itu, dia bilang kesempatan endless opportunity ya, yang tiada akhir ya bagi para lulusan IOU ini. Nah, maksudnya banyak sekali kesempatan yang akan terbuka ya begitu lulus insya Allah.
Tapi ya maksudnya coba hilangkan semua keraguan dulu ya. Kalau masih ragu ya coba dihilangkan dulu. Kalau keraguannya nggak bisa hilang ya harus pilih salah satu ya, mau terus atau mau berhenti ya. Takutnya nggak fokus nanti kalau ragu. Tapi kalau kita sudah yakin di sini ada manfaatnya ya, ya memang ada resikonya juga ya. Tapi kalau sudah yakin, insya Allah ya kita yakin saja, insya Allah jalan ke depan banyak kemudahan ya. Itu ya. Terus sudah 1 menit ya. Nah, lebih 1 menit. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Sekali lagi, kalau butuh bantuan Ana, Japri itu kalau urgent ya di remind saja. Insya Allah Ana buka dari atas ya. Ana selesaikan dari atas ya. Kalau benar-benar urgent di remind di Japri, di remind lagi. Ana bukanya dari atas ya. Insya Allah pasti Ana jawab ya. Kalau di grup mungkin Ana juga nggak bisa baca semuanya ya. Cuman kalau pas Ana baca, insya Allah Ana akan jawab ya. Nah, sekali lagi ya kita menempuh jalan yang tidak sebentar ya, insya Allah bersama-sama di IOU ini. Dan kalau Ana lihat perkembangannya, Ana sudah 10 tahun di sini ya. Ana juga kuliah ya di sini. Sekarang Ana sudah selesai program postgraduate certificate yang untuk bahasa Arab ya. Kemudian sekarang ngambil S2 bahasa Arab di IOU juga dengan by riset ya, dengan langsung tesis. Dan ya insya Allah banyak kebaikannya di sini ya, luar biasa ya. Dan tapi memang banyak kekurangannya. Insya Allah kita bersama-sama ya untuk kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Dan semoga IOU ini bisa menjadi jalan ya bagi umat ini untuk memudahkan menuntut ilmu ya. Nah, karena kalau di negara kita ini kan miris juga ya. Mau kuliah ya mau nggak mau harus punya uang gitu ya. Umpamanya jalur mandiri itu di beberapa universitas terkenal 25 juta gitu. Uang masuk 25 juta SPP gitu. Nah, itu kan berat ya. Ya kita ingin semoga ke depan lebih banyak lagi ya jurusan yang bisa kita buka ya. Sehingga teman-teman kita itu benar-benar bisa menikmati kuliah ini ya dengan baik, dan juga bisa dengan menjadi mahasiswa itu bisa memberikan solusi berbeda dengan yang lain ya, yang kita harapkan ya. Tidak apa ya istilahnya ya benar-benar sesuai apa yang diinginkan oleh Dr. Bilal ya. Visi misi kita bersama di IOU itu adalah mengubah bangsa ini atau memperbaiki umat ya dengan jalan pendidikan ya. Nah, ya dari sedikit demi sedikit insya Allah mempunyai niat yang besar ya. Semoga kita semua menjadi bagian ya perubahan dari umat ini menuju kebaikan insya Allah. Karena dengan pendidikan ini hasilnya insya Allah luar biasa ya, walaupun lama dan susah. Tapi kalau kita menempuh jalan ini ya butuh kesabaran juga. Nah, dan ya alhamdulillah kita lihat perkembangannya yang cukup pesat juga di IOU ini, dan ada rintangannya juga. Cuman kita yakin ya untuk terus bersama ya, kita saling membantu. Semoga bisa berkembang lebih baik lagi dan bermanfaat, dan juga menularkan kebaikan kepada semuanya ya. Nah, Naktafiuna, tetap semangat ya, dan ingat jangan menunda-nunda. Saya ingatkan diri Ana sendiri juga ya, karena Ana juga mahasiswa di sini. Segera ya untuk belajar, disiplin ya, meminta pengertian keluarga ya, memanfaatkan waktu dengan baik. Insya Allah kalau kita terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya,
sudah banyak contohnya. Dan kemarin kita dengar ya, dokter spesialis, kemudian ada aktivis dakwah, kemudian dan yang lain-lainnya. Dan sebenarnya yang belum tampil kemarin dari Umahat ya. Di semester kemarin ada yang dari Umahat juga dengan sekian anak gitu. Bisa menyelesaikan 4 anak atau lebih ya 5 bahkan ya. Itu bisa menyelesaikan dengan cepat ya program IOU ini. Nah, naktafi huna. Jazakumullah khairan katsiran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.